Kita mulai lah ya. Hari ini pertemuan kedua. Minggu lalu saya udah jelasin sedikit pendahuluan tentang pemrograman linier. Kita lanjut hari ini tentang apa sih program linier itu. Kalau minggu lalu saya udah kasih tahu kalau mengambil bidang minat optimasi, artinya powernya, basicnya itu harus paham tentang linear programming. Mau skripsi kamu tentang apapun, modal dasarnya harus paham tentang program linier. Jadi tetap di-keep catatan program linier ini, nanti kamu di sidang sarjana sangat dibutuhkan ini. Jadi linear programming, ada buku tertentu, kalau teks Inggris dia bilang linear programming, ada program linier. Dia merupakan metode matematika. PPT-nya keluar nggak? Keluar, Bu. Keluar ya? Keluar, Bu. Ini sudah ada saya kasih di pertemuan 2. Yang minggu lalu di PPT pertemuan 1 sudah juga, yang ini juga di pertemuan 2. Pertemuan 2 dengan pertemuan 3 PPT-nya hampir mirip. Ini sama persis dengan yang ngambil prolin di tahun kemarin. Jadi kalau hari ini materinya dikit, saya langsung ambil yang di PPT pertemuan 3. Karena yang di pertemuan 6 itu banyak sekali materinya, jadi harus dicicil-cicil, biar nggak kelamaan juga kita temu online-nya. Jadi ini pertemuan kedua ya. Daftar hadir jangan lupa, silakan diisi. Sudah bisa ya diisikan daftar hadirnya? Sudah, Bu. Jadi linear programming itu artinya metode. Metode matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Jadi sebenarnya ini saya tambahin dulu. Ini ganti model ya. Linear programming itu adalah model, bukan metode. Bukan metode. Jadi linear programming adalah model, bukan metode. Jadi beda model dengan metode. Model itu belum bisa diselesaikan, jadi dia butuh metode untuk menyelesaikannya. Ya. Linear programming banyak dipakai pada persoalan pengalokasian fasilitas produksi, sumber daya nasional untuk keperluan domestik, penjadwalan produksi, solusi permainan atau game teori, dan pemilihan pola pengiriman. Kemudian manfaat linear programming untuk apa? Untuk memperoleh solusi terbaik dari persoalan dengan sumber daya yang terbatas sehingga dicapai tujuannya. Jadi ngomongnya itu solusi yang terbaik atau solusi yang optimal. Terbaik artinya bisa maksimum, bisa minimum, tergantung kasus. Kemudian persoalan linear programming harus diformulasikan dulu ke dalam bentuk formula matematika. Ini ada syaratnya. Ini syarat yang harus dipenuhi suatu model dapat dikatakan sebagai model pemrograman linier. Yang pertama harus ada yang namanya variabel keputusan. Variabel keputusan itu adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Dia biasa dinyatakan dalam bentuk simbol matematika. Ciri yang kedua harus ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik. Fungsi tujuan harus dicapai agar solusinya optimum, jadi bisa maksimum, bisa minimum. Ini fungsi tujuan. Pembatas atau constraint. Ada buku tertentu yang membuatnya constraints atau kendala. Pembatas merupakan kendala untuk memformulasikan sumber daya yang ada dalam menentukan semua nilai variabel keputusan. Kemudian pembatas tanda, pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya bernilai non-negatif. Non-negatif di sini artinya 0 dan positif. Jadi non-negatif artinya bukan tidak negatif, artinya positif, tidak. Non-negatif itu artinya 0 dan positif. Di buku-buku Indonesia, mereka suka bilang fungsi pembatas. Salah ya, yang benar pembatas. Jadi pembatas dia bukan fungsi. Balik lagi ke definisi fungsi di metode diskrit, pernah kan?
aturan yang memasangkan setiap anggota daerah asal tepat satu ke daerah lawan atau kawan. Jadi fungsi itu definisinya. Yang benar ada variabel keputusan, apa yang mau dicari, solusinya, fungsi tujuan, pembatas, sama pembatas tanda. Ini adalah model umum program linear. Jadi fungsi tujuannya ini sangat khas untuk di program linear. Jadi dasar program linearnya harus paham baru bisa mengambil yang namanya integer programming nantinya. Jadi fungsi tujuannya boleh salah satu, maksimumkan atau minimumkan. Z-nya C1X1, C2X2, nanti tambah C3X3 sampai CNXN. Nah, ini fungsi tujuan yang Z. Kemudian di bawah ini kendala. Inilah namanya kendala. Yang ini ya, ini sama ya fungsi tujuan artinya. Ini kendala. Yang paling bawah ini namanya pembatas tanda atau kendala tanda boleh. Pembatas dengan kendalanya sama. Pembatas tanda. Tanda lebih besar sama dengan 0, artinya dia bernilai non negatif. Nilainya 0 atau positif. Kemudian yang mana namanya variabel keputusan dari model ini? Jadi variabel keputusannya yang mau dicari nilainya apa? Bukan C1, C2, Cn, bukan. Yang mau dicari nilainya, lihat di pembatas tanda. X1, X2, sampai Xn. Jadi variabel keputusannya X1, X2, sampai ke Xn. Itu variabel keputusan. Ya, jadi C1X1 tambah C2X2 sampai CNXN dengan kendala A11X1, A12X2 sampai A1NXN. Nah, tanda ini kok 3? Ada kecil sama dengan, ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan. Jadi tergantung kasus. Jadi bukan tiga-tiganya. Salah satu dari ketiga ini. Ini B1, ini sisi kanan. Oke. Ini model umum program linear, harus paham. Itu suka juga ditanya. Tuliskan bagaimana model umum program linear. Kalau skripsi kan udah banyak bawa ke kasus-kasus nanti. Jangan sampai sudah bisa mengimplementasikan, sudah bisa tingkat tinggi, tapi yang dasar sekali ketika ditanya bagaimana model umum program linear nggak paham. Ini model umumnya. Ya, kemudian variabel keputusan tadi X1, X2 sampai Xn. Bagaimana sih nilai C1, C2, sampai Cn? Ini C1, C2 sampai Cn itu namanya parameter. Kalau dulu namanya koefisien. Parameter, fungsi, tujuan. Nah, ada lagi sini. A11, A12, A1N, ya kan? A21 sampai A2N. Nah, ini namanya apa terusnya? Namanya juga parameter, tapi karena letaknya di kendala, namanya parameter kendala. Yang B1, B2 sampai BM namanya sisi kanan atau right hand side value. Sama aja, nilai sisi kanan. Oke. Ini definisinya tadi. Z adalah nilai fungsi tujuan yang akan dicari nilai optimumnya. C1, C2 sampai Cn adalah koefisien fungsi tujuan atau parameter boleh. X1 sampai Xn itu adalah variabel keputusan. A11, A12, 1N itu koefisien pada kendala atau parameter kendala. B1, B2 sampai BM adalah kapasitas solusi kanan kendala. X1, X2 sampai Xn itu syarat non negatif untuk setiap variabel. Jadi nanti nilai variabel yang dapat nilainya kalau tidak 0 berarti dia positif, nggak mungkin akan negatif. Nah, kalau bentuk umum yang lain ada yang suka buat gini. Jadi ada yang buat gini boleh juga. Ada mass atau min Z, C transpose X dengan kendala AX, tandanya bisa kecil, ya sama dengan besar dengan B. X-nya besar sama dengan 0. Ini yang saya tulis warna merah ini sama dengan kendala di halaman atau di slide sebelumnya ini. Ini diuraikan. Kalau yang saya tulis ini dalam bentuk matriks. Jadi nanti nilai C-nya itu
C1, C2, C3, sampai Cn. Bagaimana dengan nilai X-nya? X1, X2, sampai ke Xn. A-nya bentuk matriks juga. A11, gitu kan? A21, A22, A2N, AM1, AM2, nanti AMN. Jadi ukurannya nanti M kali N. M baris kali N kolom. Nilai B juga vektor. B1, B2, sampai nanti BM. Oke. Tahu nggak kenapa Z-nya, C-nya harus ditranspos kira-kira? Artinya sudah ngambil aljabar linear semua kan? Kenapa? Ada yang tahu kenapa C-nya harus ditranspos? Tahu beda definisi matriks dengan vektor? Jangan bayangkan vektor itu yang mempunyai besar dan arah, enggak ini. Kalau A ini kan matriks ya, susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang ya kan, yang diapit dengan tanda kurung. Ini harusnya saya ke sini ya, sorry, nggak boleh ke situ. Nah, tuh. Kalau C ini namanya vektor. Matriks yang terdiri dari satu baris atau satu kolom kita sebut dengan vektor. Jadi C itu vektor karena dia matriks yang terdiri dari satu baris. X itu vektor, ini, kemudian B itu vektor juga karena terdiri dari satu kolom. Kemudian kenapa Z itu harus C transpos kali X? Karena syarat dua matriks dikalikan adalah jika apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Syarat matriks bisa dikalikan. Kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Iya. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Jadi kalau C, ukuran matriks C yang ini, C ini ukurannya berapa? Barisnya 1 ya kan? 1 kali N, ada N kolom. Sedangkan matriks vektor X, 1 kali N, ini nggak bisa dikaliin kan? Kalau C ukurannya 1 kali N, X ukurannya 1 kali N, dia nggak bisa dikalikan. Dia nggak bisa dikalikan. Jadi harusnya C itu kalau ditranspos jadinya Cn kali 1. Ya kan? Kalau ditranspos. Nah, ini X 1 kali N. Jadi bisa dikalikan. Makanya ini ditranspos. Ini juga sering ditanya kenapa C-nya harus transpos. Sampai di sini dulu yang model program linear. Ada pertanyaan nggak? Yang mau dicatat silahkan, mau di screenshot. Ada pertanyaan nggak? Kalau saya nggak tahu ya, kalau nggak paham silahkan tanya, karena saya nggak bisa, saya males juga ngeliat satu screen gini kan. Kalau di kelas enak kita ngelihatnya. Karena materi ini terus berlanjut banyak ya, jadi kalau kurang paham silahkan tanya di sini. Nanti kalau ke materi minggu depan, balik lagi kita, padat ini. Materinya harus disampaikan secara full, karena nanti ini dasar kan untuk mata kuliah yang lain.
Nggak ada? Ada yang perlu diulang? Oke, saya lanjut kalau nggak ada. Oke, tadi kalau saya bilang program linear itu model. Nah, sekarang gimana menyelesaikan model itu? Ini ada metode-metode penyelesaian pemrograman linear. Ada banyak metode, grafik, simplex, simplex revisi, dua fase dengan Big M. Software yang dipakai juga banyak, Lindo, Lingo, POM, WinKSB. Nanti saya akan jelasin tentang Lindo. Lingo nanti pas integer programming aja. Yang jelas grafik, simplex ini harus saya jelasin. Ini metode dasar banget. Oke, terus metode grafik ini yang kita pelajari hari ini. Grafik ini kamu udah belajar dari SMA, yakin. Cuma ngulang aja. Dia khusus untuk dua variabel. Benar, karena kita gambar koordinat itu cuma ada sumbu X, sumbu Y. Benar ya? Kemudian, karena dia dua variabel tadi, dia bisa digambarkan dalam koordinat dengan sumbu X dan Y. Dia efektif untuk model dengan jumlah kendala yang sedikit. Kalau kendalanya banyak, kebayang gambarnya dengan garis yang numpuk-numpuk. Cari daerah penyelesaian akan sedikit rumit. Kemudian tidak dapat digunakan dengan model yang jumlah variabelnya banyak. Benar, kalau variabelnya banyak nggak bisa. Jadi cuma dua variabel. Terlalu rumit jika jumlah kendalanya banyak. Ini contoh kasus maksimasi. Kemarin saya udah bilang minggu lalu maksimasi itu biasanya digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil. Pengennya dapetin duit yang maksimum atau pendapatannya maksimum, keuntungannya maksimum. Contoh, PT Lakuna Tekstil, dia memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk. Jadi kita akan banyak bertemu dengan soal-soal cerita kalau di program linear. Dua produk yaitu kain sutra dan kain wol. Jadi misalin aja X1-nya kain sutra, X2-nya kain wol. Ada yang lebih suka pakai AB, silakan. Ada yang mau pakai XY, silakan. Gitu aja, jadi dimisalkan. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol dengan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra itu 60 kg per hari. Benang wol 30 kg per hari, tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan tiap produk akan bahan baku dengan tenaga kerja itu ada di tabel ini. Nah, di tabel dulu. Kalau saya terbiasa dengan soal cerita, saya buatkan ke dalam tabel. Jadi nggak salah pengelompokannya. Terserah, nggak harus. Yang nggak mau tabel ya oke, gitu aja. Nah, itu tolong dibaca dulu. Bener nggak sesuai cerita yang tadi? Ini, mau di screenshot dulu silahkan. Nih, atau kamu download PPT-nya di pertemuan kedua ada. Ada? Ini kita ke sini. Nah, benar nggak dari soal cerita itu dilarikan dalam bentuk tabelnya seperti itu. Oke, benar nggak katanya? Jadi ini terserah sih sukanya di mana. Mau wol dulu, sutra dulu boleh. Logikanya ambil dengan data yang terdulu ya, yang paling dulu. Jadi kan katanya sutra dengan wol. Sutra bahan bakunya, ini dikasih tahu ya bahan bakunya. Kalau kain sutra butuh benang sutra 2 kg, kain wol tetap butuh benang sutra tapi 3 kg gitu. Maksimum penyediaan 60, tadi benang sutra, benang wol 30, tenaga kerja 40 jam. Untuk buat kain sutra dia butuh 2.
2 jam ya satuannya. Kalau kain wol buatnya cuma 1 jam. Jadi dari tabel ini kita lihat nih, kalau kain sutra dia pure sutra, nggak ada kombinasi wol di dalamnya. Kalau kain wol berarti ada kombinasi antara benang sutra dicampur dengan wol. Jadi nggak murni wol. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan kita produksi setiap hari supaya keuntungan bisa maksimal. Kalau seperti ini udah ditentukan, kasusnya berarti maksimumkan di fungsi tujuan. Bahasa yang kita pakai di matematik, di optimasi, maksimumkan, bukan maksimum ya, maksimumkan atau minimumkan. Kalau Inggrisnya dia bilang maximize or minimize. Oke, maksimum penyediaan ini kata kunci. Namanya maksimum artinya boleh lebih enggak? Maksimalnya itu, nah, enggak boleh lebih. Berarti tandanya harus apa? Kecil atau besar? Kecil dari sama dengan. Itu maksimum. Jadi ada kata-kata kunci, kalau saya selalu nginget gini, maksimum artinya kecil sama dengan. Kalau minimum, katanya paling dikit ya, berarti harus besar sama dengan. Kata kunci maksimum itu biasanya disuka dibilang paling banyak. Paling banyak sekian, nggak boleh lebih. Kalau minimum berarti paling sedikit. Gitu aja. Ya kan, paling sedikit harus lebih dari sama dengan. Nah, dari data di tabel ini, nah gini langkah penyelesaian secara grafik. Tentukan variabel dulu. Setiap kali ada soal pemrograman linear, tentukan variabel dulu. Seperti yang saya bilang tadi, boleh X1, boleh X2, boleh X-nya terserah. Selera masing-masing. Jadi X1 kain sutra, X2 kain wol. Konsisten. Kain sutra selalu tempatnya X1, jangan dibolak-balik lagi. Kain wol X2. Jangan yang di atas kain sutra X1, nanti di bawah kain sutra bisa jadi X2. Enggak. Ini saya rasa udah pernah semua kok. Fungsi tujuannya Z-max. Ada yang lebih suka nulis gini. Max Z, oke, sama aja. 40X1 tambah 30X2. Dari mana angka 40 dengan 30? Itu artinya dari keuntungan. 40 juta sutra, 30 juta wol. Ini salah lagi nih, salah nih. Kendala atau batasan. Tidak ada fungsi kendala ya. Kendala yang pertama benang sutra. Lihat di tabel. Nah, ini yang suka salah. Suka salah yang terjadi di mahasiswa, baik di kuis maupun di UTS nanti, dari soal cerita, dia nggak bisa buat model. Saya senang ngajar yang dioptimasi, kenapa? Kalau modelnya salah, berarti yang bawah salah semua. Ngoreksinya enak. Logikanya kalau atas salah, bawah salah semua. Ya kan? Atau sudah salah, nggak usah koreksi lagi ke bawahnya. Gitu. Fatalnya buat mahasiswa, salah dari atas, sudah semuanya sia-sia. Paling cuma dapat upah dari saya gitu. Dari startnya salah, ya pasti endingnya salah gitu ya. Dia beda dengan kalkulus gitu kan. Jadi soal kuis kita paling cuma 1 soal, 2 soal udah cukup. 1 soal bisa 2 jam hampir ngerjainnya. Jadi lihat kain sutra, lihat ini kelompok kain sutra. Ini benang sutra nih. Benang sutra berarti kita ngelihatnya secara baris. 2 ini namanya X1, namanya X2. Berarti 2X1 tambah 3X2 maksimum berarti kecil sama dengan 60. Ini ya. 2X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 60. Ini kendala benang sutra. Dikasih tanda. Boleh yang dalam kurung, nggak mau juga nggak apa-apa. Ini penjelasan aja. Benang wol. Benang wol di baris kedua. Benang wol. Nggak ada untuk kain sutra, hanya untuk kain wol. Berarti 2X2 kecil sama dengan 30. 2X2 kecil sama dengan 30. Kendala yang ketiga, tenaga kerja. Untuk buat kain sutra, tenaga kerjanya 2 jam. 2X1 tambah 1X2 kecil sama dengan 40. Ini. 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 40. Ini kendala tenaga kerja. 1X2 boleh tulis satunya, kalau enggak apa-apa. Karena 1 itu koefisien di depan. Terus kita buat grafik. Ini kan ada 3 nih. Ingat cari titik potong? Nah, kalau dulu diajarin cari titik potong nih. Ini yang pertama kan? Ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini harusnya, ya nanti kan, ini kan pertama tandanya kecil sama dengan ya.
Kalau mau dicari, ubah jadi sama dengan dulu. Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Ini sama aja, titik potong X1. X2, berarti X1-nya 0. Kalau X1-nya 0, berarti 2 kali 0. Ini saya kasih penjelasan ya. Jadi kalau X1-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah 3X2 sama dengan 60. 2 kali 0 itu kan 0. Jadi 3X2 sama dengan 60. X2-nya berapa? 60 bagi 3. 20. Jadi titiknya X1, X2. 0,20. Jangan terbalik. Sekarang kalau X2-nya 0. Berarti 2X1 tambah 3 kali 0 sama dengan 60. 2X1 sama dengan 60. X1-nya 60 bagi 2, 30. Jangan terbalik ya, X1, X2. Bukan 0,30, tapi 30,0. Ini titiknya. Kan kita mau grafik, jadi kita butuh titik. Ini kendala yang kedua. 2X2 sama dengan 30. Dia langsung dapat ya. X2-nya 30 bagi 2, 15. Terus yang ini. Yang ketiga, 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 40. Jadi, kalau X1-nya 0, artinya 2 kali 0 tambah X2 sama dengan 40. 2 kali 0, 0, jadi X2-nya sama dengan 40. Titiknya berarti 0,40. Kalau X2-nya yang 0, berarti 2X1 tambah 0 sama dengan 40. 2X1 sama dengan 40. X1-nya 40 bagi 2. 20. Ini X1, X2. Jangan terbalik, 20,0 bukan 0,20. Tuh udah dapet tuh. Jadi dapatnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Dari titik yang didapat ini, kita bisa buat gambar-gambar grafiknya. Sampai sini dulu, cari titik potong, ada yang bingung? Pencarian titik potong? Ada yang masih bingung? Ada yang perlu saya ulang? Diam ini paham apa nggak paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Kalau nggak paham, saya ulang nggak apa-apa. Ngomong di sini ya. Lebih baik tanyanya langsung kayak gini. Daripada kamu ngechat WA, saya bingung jelasinnya kalau di WA. Oke, saya lanjut. Nah, gambar grafiknya. Grafik yang pertama, saya salin dulu ya. Titiknya 0,20 dengan 30,0. Mana 0,20 di sini, 30,0-nya di sini. Benar ya? Kita tarik garis. Ini tandanya. Gitu ya. Ini kendala yang pertama berarti. 2X1 tambah 3X2. Nah, oke. Lebih kecil berarti arsirnya ke bawah ya. Gini kan? Kalau enggak pakai uji 0. Yang kendala kedua, X2 sama dengan 15 ya. Ini kan titik 15. Ini ya. X2 sama dengan lebih kecil ya tandanya harusnya. Berarti arsirnya ke bawah lagi. Benar ya? Ini saya tadi garis pertama saya arsir ke bawah. Garis kedua saya juga arsir ke bawah. Benar ya? Garis yang ketiga 0,40 dengan 20,0. 0,40 sini, 20,0-nya di sini. Gambar koordinat harusnya bisa ya, udah dari SD. Nah, nama kendalanya 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 40. Jadi arsirnya ke bawah sini ya. Daerah yang paling banyak dapat tumpukan arsiran, itulah solusinya. Benar ya?
Benar kan? Jadi ini. Terus kenapa nggak di tempat negatif? Karena kita punya kendala X1, X2 besar sama dengan 0. Jadi kalau digambar di koordinat, dia ada di kuadran 1. Nah, ini daerahnya ya, yang saya buat warna biru ada. Yang sudah dikasih namanya ABCD titiknya. Titik A, jadi titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Paham? Cari daerahnya? Pahamkah? Paham, Bu. Daerah yang warna biru, yang arsirannya bertumpuk paling banyak, kalau di graf, di program linear, kita menyebutnya ini daerah penyelesaian. Ada yang menyebut daerah visible. Bukan visible yang kelihatan ya, visible yang seperti ini, daerah visible. Itu daerah yang diarsir. Kalau titik A, B, C, D, E, itu namanya titik visible. Jadi daerah visible artinya daerah yang memenuhi semua kendala. Titik visible, titik yang memenuhi semua kendala. Jadi dari titik visible itu, dari A, B, C, D, E ini akan kita cari mana titik yang paling optimal. Jadi titik optimal itu antara di A, B, C, D, atau E. Jadi kalau visible belum tentu optimal. Tapi kalau titik optimal, pasti dia dari titik visible. Nggak mungkin lain dari kelima titik ini. Oke, kita lanjut. Nih, cara dapat solusinya gimana jadinya? Cari titik A. Titik A di sini. Titik A. Titik A berarti berapa? 0,0 kan? Di sini. Jadi A-nya di sini 0,0. Titik B-nya berapa? Bukan 0,20, suka salah seperti itu ya. B-nya berarti X1, X2. 20,0. Titik C-nya? Nah, nggak tahu C-nya ini berapa. Kalau kita gambar di kertas milimeter blok atau dengan skala yang sama, enak kelihatan titik potongnya. Kalau kita cuma sketsa, ya cari titik potongnya. Titik potong 2 garis ini kan? 2x1 dengan 3x2 kita cari. 2x1 tambah x2 sama dengan 40. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Misalkan 2x1 dikurang 2x1, 0. x2 dikurang 3x2. 40 kurang 60. Jadi x2-nya berapa? Min 20 bagi min 2. 10. Kalau x2-nya 10, berarti x1-nya berapa? 2x1 tambah 10 sama dengan 40. 2x1 sama dengan 40 kurang 10. 2x1-nya 30. X1-nya 30 bagi 2, 15. Berarti titik C-nya 15,10. Bagaimana dengan titik D? Nah, D ini juga nggak tahu berapa nih titik D-nya. Tapi dia potongan dari garis ini. Dari garis yang ini ya, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60 dengan garis x2 sama dengan 15. X2-nya 15, berarti substitusi gini aja ya. 3 kali 15 ya. Jadi 2x1 tambah 45 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 60 kurang 45. 2x1 15. X1-nya 7,5. Berarti titik ini X1-nya 7,5. X2-nya kan udah tahu 15. Titik E, bagaimana titik E di sini? E 15 ya sini. Berarti 0,15 atau 15,0 di E-nya? 0,15. 0,15. Udah dapat nih. Titik visible A, B, C, D, E udah dapat. Tinggal kita cari mana sih yang titik paling optimalnya. Oke, saya ke belakangnya ya. Nah ini ya, ini penjelasan saya tadi ya. X1, titik A-nya kan 0,0 ya. Nih, saya buat A-nya 0,0, artinya X1-nya 0, X2-nya 0. Caranya gimana? Masukkan ke nilai Z. Z tadi katanya 40X1 tambah 30X2. Artinya 40 kali 0
tambah 30 kali 0, Z-nya 0. Titik B, B kita dapatnya sama ya, 20,0. Berarti substitusikan. 20,0 itu artinya X1-nya 20, X2-nya 0. 40 kali 20 tambah 30 kali 0, 800. Titik C, ini dia baru ngasih tahu cara cari titik potongnya ya. Sorry. Ini ya, sama kita cari tadi. Titik C tadi kita udah cari 15,10. Substitusikan. Ke sini ya, 15,10. Jadi 40 kali 15, 30 kali 10. Dapatnya 900. Titik D, kita dapatnya berapa D? 7,5,15. Ini ya, 7,5,15. Berarti ini cara pencarian X1 tadi ya, titik potong. Jadi 40 kali 7,5 tambah 30 kali 15. Dapatnya 750. Titik E tadi 0,15 ya kan? Berarti 40 kali 0 tambah 30 kali 15, 450. Kasus tadi di fungsi tujuan maksimumkan. Cari dong nilai Z yang paling maksimum, 4,5, 7,5. Yang tadi sebelumnya 900. 800 sama 0. Jadi mana yang paling besar? Di tempat 900. 900 tuh dapatnya dari mana? Titiknya C. C-nya 15,10. Udah, jadi 15 dengan 10 dengan nilai Z-nya 900. Ngomongnya gimana? Coba interpretasinya. Yang dibutuhkan sebenarnya interpretasi. Kesulitan biasanya mahasiswa menjelaskan jawabannya. Kalau ngitung oke lah anak matematik. Jadi ngomongnya gimana? Untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1-nya 15, X2-nya 10. Artinya X1 tadi benang sutra ya? Benang apa kain ya? Kain ya? Jadi banyak kain sutra yang diproduksi, ini dia nggak cerita 15 itu 15 roll atau 15 apa ya. Banyak kain sutra yang diproduksi 15 dan kain wol yang diproduksi 10 supaya diperoleh keuntungan sebesar 900 juta. Jadi kalau mau untungnya besar sebanyak 900 juta, produksilah kain wol sebanyak 15 dan kain sutra sebanyak 15 dan kain wol sebanyak 10. Itu cara penyelesaian grafik. Dia cuma 2 variabel, X1, X2. Adakah yang perlu diulang? Pahamkah? Oke, saya next ya. Nih, ada yang pakai menggeser garis fungsi tujuan. Kalau dulu ada yang guru di sekolah menengahnya tuh nyarinya pakai apa namanya garis-garis gitu ya. Ini saya jelasin. Kalau saya lebih suka yang tadi, terserah sih. Jadi solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuannya menyinggung daerah visible, nih ya, visible. Daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik original, titik asal. Ini kan cara-cara titik potong tadi ya, nggak usah saya jelasin lagi kan. Dapat 10 dengan dapat 15 dengan 10. Jadi 40 kali 15 tambah 30 kali 10, 900. Ini cara titik yang C. Penjelasan titik C tadi ya. Ada yang suka garisnya, saya balik ke gambar. Ada yang pakai garis partisi-partisi gurunya itu dulu. Terserah. Sesimpel apapun, yang penting secara grafik, inilah yang saya jelasin secara grafik. Cari titik potong dulu masing-masing supaya kita bisa gambarnya. Karena kalau dia cuma cerita gini, 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 60, nggak tahu di mana garisnya. Oke, sekarang yang minimasi. Tadi maksimasi, sekarang minimasi.
Minimasi itu bisa berupa meminimumkan biaya produksi, biaya pokoknya mau dikecilin. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah, salah ketik ini ya, visible, yang terdekat dengan titik origin. Contoh, perusahaan makanan Royal membuat 2 jenis makanan, Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit 2 unit, Royal Jelly 1 unit. Tabel ini menunjukkan jumlah vitamin dan protein. Nih. Jadi Royal Bee 2 unit, proteinnya ada 2 unit. Biayanya Rp100.000. Royal Jelly 1 unit, 3 unit. Rp80.000. Jadi kalau mau singkat ini buat aja Rp1.000. Nanti ngikut aja. Minimum kebutuhan kita butuh namanya vitamin 8 unit, protein 12 unit. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya? Bukan biaya produksi, biaya. Jadi gimana cara minumnya supaya kebutuhan vitamin dan protein terpenuhi, tapi ngeluarin biaya sedikit mungkin. Kasus nyata yang biasa dipakai cara menentukan makanan bagi pasien di rumah sakit. Kalau mau ngambil data-data untuk bayangan skripsi juga bisa pakai ini. Jadi kita akan mengukur berapa banyak protein, karbohidrat, vitamin, mineral untuk pasien. Nah, kayak gini, udah dalam bentuk tabel kan enak lihatnya. Jadi hati-hati nanti ngelihatnya. Mau per baris atau per kolom. Tapi kalau di sini biaya per unit, berarti artinya nanti bacanya per baris gini ya, jangan salah. Ini kita modelkan dulu. Jadi tentukan variabel dulu, X1-nya Royal Bee, X2-nya Royal Jelly. Karena kasusnya minimum, jadi Z min 100 untuk X1, 80 untuk X2. Ya, yang mau diminimumkan bukan 8 dengan 12. Jangan terbalik ya, 100 X1 dengan 80 X2. Yang suka salah itu yang minimum. Kalau maksimum jarang salah. Dari pengalaman saya ngajar dan koreksi, yang suka salah minimum. Jadi dia nulisnya 8X1, 12X2. Ada yang misalkannya vitaminnya X1, proteinnya X2. Bukan, yang mau dikombinasikan kan si Royal Bee dan Royal Jelly. Jadi Royal Bee-nya harus dari X1, Royal Jelly-nya X2. Nih, 100X1 tambah 80X2. Jadi fungsi kendalanya gimana? Kita punya kendala namanya vitamin dengan protein. Nah, lihat. Nah, ini baca yang benernya kayak gini jadinya. Jangan terbalik ya. Kalau tadi bacanya per baris kiri kanan, ini bacanya ke bawah. Karena ini yang jadi fungsi tujuan. Oke, jadi 2X1 tambah X2 kecil atau besar kalau minimum? Kalau minimum tanda kendalanya kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan? Besar sama Sama dengan. Harus lebih dari. Jadi kayak gini. 2X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 8. Ini kendala vitamin. Bagaimana kendala protein? 2X1 tambah 3X2 besar sama dengan 12. Ini ya. Kok masih ada ini? Apa nih? X1 besar sama dengan 2, X2 besar sama dengan 1. Apa artinya? Tadi ada tambahan ya di sini ya. Nih. Royal Bee paling sedikit harus produksi 2 jenis. Royal Jelly paling sedikit harus 1 unit. Jadi X1-nya harus besar sama dengan 2, X2-nya besar sama dengan 1. Oke, mau nulis modelnya nanti yang benar saya perbaiki. Ini model prolinnya. Jadi nulisnya Z-min. Di buku Inggris ada yang buat subject to, ini kalau salah kendala ini ya. Nggak ada fungsi kendala. ST itu subject to. Artinya dengan kendala sama aja. Di kelas ini ada yang ulang nggak masih? Ada ya?
Ada yang ngulang? Ada yang kurikulum 2012 ya, masih ya? Oh, ini masih ada yang ngechat ya, udah 2 kali bahannya. Oke, subjek tuh berarti nulisnya gini ya, 2x1, terus 2x1 tambah 3x2, x1 besar 2, x2 besar 1, x1, x2 besar sama dengan 0. Jadi itu satu set nulisnya, yang disebut dengan model program linear. Ini. Oke, ini jadi kendalanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kendala. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada berapa? 2. X1 dan X2. Ya. Variabelnya ada 2, X1 dan X2. Kendalanya ada 1, 2, 3, 4. Tahu ya cara menghitung variabel dengan kendala. Jangan salah. Sekarang kendala yang pertama. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Kita carilah titik potongnya. Jadi kalau x1-nya 0, berarti x2-nya berapa? 2 kali 0 tambah x2 sama dengan 8. Berarti x2-nya 8. 0,8. Sekarang kalau x2-nya yang 0. X1-nya berapa? 2 kali x1 tambah 0 sama dengan 8. Jadi 2x1 sama dengan 8. X1-nya berapa? 4 ya. Nih titiknya. Kendala yang kedua. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Kalau x1-nya 0 berarti 2 kali 0, 0. 3x2 sama dengan 12. X2-nya 12 bagi 3, 4. 0,4. Kalau x2-nya 0 berarti 2x1 tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Jadi 2x1 sama dengan 12, x1-nya 6. Ingat bukan 0,6 tapi 6,0. Kemudian yang di bawah x1-nya 2, oke. X2-nya 1. X1-nya 2, X2-nya 1. Besar dari ini harusnya. Oke, dari titik ini 0,8 4,0, 0,4 6,0, X1 besar sama dengan 2, X2 besar sama dengan 1. Kita bisa gambar grafik. Coba gambar sketsanya sendiri, ayo. Dicoba gambar sketsanya. Coba gambar sambil gambar sketsa grafiknya. Oke, saya lanjut sini. Nah, ini gambarnya. Berarti udah muncul ya gambarnya? Kendala yang pertama 0,8 dengan 4,0. Ini 0,8. Ini 4,0. Oke, ini grafiknya. Oke, grafik garisnya ya. Tandanya besar sama dengan, berarti arcernya ke atas, ya kan? Ini kendala yang pertamanya 2x1 tambah x2. 2x1 tambah x2 besar sama dengan 8.
Arsiran yang kedua, titiknya apa lagi? 0,4 dengan 6,0. Ini 0,4, ini 6,0. Ini agak rapi ya. Nih. Kendalanya apa nih? Namanya. Gitu ya. Terus ada kendala ketiga. Katanya X1 besar sama dengan 2. Ada kendala keempat. X2 besar sama dengan 1. Garis semua. Jadi penyelesaiannya gini titiknya. Nah, ada 3 titik kan dia arsirnya di sini. Ya, daerah arsir namanya daerah penyelesaian atau visible. Titiknya ya ini, titik A, B, sama C. Ada 3 titik cuma. Kok cuma 3 nggak tutup ya daerahnya terus. ABC kita carilah titik ABC. Titik B, nah nggak tahu nih titik potongnya berapa. C juga nggak tahu, A juga belum tahu. Jadi dicari dulu titik A berapa. Titik A itu di sini, pertemuan antara garis X2 sama dengan 1 dengan 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Jadi 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Berarti X2-nya 1 katanya. Jadi 2X1 tambah 3 kali 1, 12. 2X1 tambah 3 sama dengan 12. 2X1 sama dengan 9. X1-nya 4,5. X2-nya 1. Berarti 4,5,1 ya. Ini cek titik A nih. Ini 4,5,1. Titik B, 2 garis ya. Jadi titik B dari 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Dikurang boleh. 2X1 kurang 2X1, 0. 3X2 dikurang X2. 2X2. 12 kurang 8, 4. Jadi X2-nya 4 bagi 2. 2. X1-nya berapa? 2X1 tambah 3 kali 2 sama dengan 12. Jadi 2X1 sama dengan 12 kurang 6. 2X1 sama dengan 6. Jadi X1-nya 3. 3,2. Berarti titik B itu 3,2. Titik C gimana titik C? Titik C garis X1 dengan garis ini. Ini ya. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. X1-nya 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 12. 3X2 sama dengan 12 kurang 4. X2-nya 8 per 3. Jadi X1-nya kan 2. 2,8 per 3. 2 komaan ya. Nah itu dapat titik A, titik B, titik C. Ini ya. Ini titik B. Titik B tadi dapatnya 3,2. Ini ya, titik B dapatnya 3,2. Titik AC-nya nggak dijelasin nih, saya jelasin di sini ya. Cara dapat titik A, titik C. Nah, dimasukkan dapat nilai Z-nya 460. Kita cek. Kalau B benar. Nah, yang A dulu deh. Saya buatin ya. ZA berarti kan 100. A-nya tadi titiknya berapa? 4,5 dengan 1. Berarti 4,5. 80 kali 1. Itu berapa? 450 tambah 80. Titik B sekarang. B tadi 3,2. Berarti 100 kali 3 tambah 80 kali 2. 300 tambah 160. 460. Titik C-nya 2,8 per 3. Berarti 100 kali 2 tambah 80 kali 8 per 3. 200 tambah 640 bagi 3 berapa ya? (413,3). Dari sini
Saya ada yang salah nggak? Titik C-nya saya salah nggak? Sorry, koreksi dulu dong. X12 dengan... Oh, saya salah cara titik C ya. Kok nggak ada yang protes sih? Oke, titik C saya salah cari. Jadi ini salah titik C-nya. Titik C-nya bukan ini. Saya carinya di mana ya? Nah, space nggak? Ini saya cari titik C ya. Cari titik C. Titik C itu ketemu dari garis X1 sama dengan 2 dengan kendalanya saya salah ambil ya. 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 8. Nih, X1-nya sama dengan 2. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Jadi 2 kali 2 tambah X2. X2 sama dengan 8 kurang 4. Sama dengan 4. Jadi 2,4. Ini ya, titik C-nya 2,4. Berarti ini tolong diganti 100 kali 2, 80 kali 4. 200 ditambah 320. 520. Karena kasusnya mau cari Z min, Z yang paling kecil berarti yang diambil 460. Nih, 460. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan 460 dengan kebutuhan royal jelly sebanyak, berapa yang B tadi? Royal jelly-nya sebanyak 3. Yang royal X1 royal B apa royal jelly ya? X1 royal B, X2 royal jelly. Berarti royal B-nya dibalikin dulu ya, jangan royal B-nya 3, royal jelly-nya 2. Nah, gitu ya. Dengan Z-nya, biaya, berarti Z-nya, biaya minimum 460. Nanti lihat satunya, kalau juta rupiah, kalau rupiah. Sampai yang maksimum sudah, minimum sudah, itulah metode grafik. Ketelitian, tolong hati-hati dicari titik potong. Karena kita butuh banget titik ABC untuk mencari mana yang maksimum atau minimum. Ya kan, hati-hati titik potongnya. Ada yang bingung nggak masih? Sebelum jauh-jauh. Ada yang bingung? Ada yang perlu diulang? Tidak ada yang angkatan 2000, tidak ada yang kurikulum 2012 ya di sini ya? Tidak ada, Bu. Ini sudah ngulang ketinggalan info terus ini. Bu, izin berbicara, Bu. Iya, kenapa? Bu, ternyata absen tadi itu belum bisa, Bu, absen. Belum bisa kamu absen sendiri? Ya, absennya bisanya diakses jam 12 nanti pagi, Bu. Oh, salah buat jamnya ya. Coba nanti saya perbaiki dulu. Ini saya stop share dulu. Ah. Kok bisa berubah jamnya ya? Apa mereka ini memperbarui ya? Saya udah bisa, harusnya silakan.
10.30. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa kah? Sambilan dicoba, bisa nggak? Bisa, Bu. Oh iya, hampir semua MK diubahnya jamnya ya. Jadi ngeriset apa? Nanti ke depannya kalau ada kuis tugas juga, semua yang udah kamu upload simpen ya kertasnya ya. Saya berusaha kalau kalian udah submit, saya download, saya save. Cuma kadang-kadang lupa, takutnya nanti seperti tahun lalu, saya belum sempat download, mereka kayaknya ngeriset sistem. Terpaksa saya mintain lagi dari mahasiswanya. Setiap nanti ada tugas kuis, tolong di-save pokoknya. Jangan kalian sudah upload dah. Biasanya kalau sudah di-upload, hilang kertasnya nanti alasannya. Kamu kumpulkanlah sampai akhir semester, nanti baru dibuang kalau nggak mau disimpan. Nah ini ya tadi ya, X1-nya 3, PPT-nya udah keluar? Sudah, Bu. Jadi X1-nya 3, sambil absen sambil kali ini, X1-nya 3, X2-nya 2. 3 tadi Royal Bee ya, baru Royal Jelly, Rp460.000. Oke, di sini ada tugas ya. Nih, selesaikan pakai grafik. Nanti saya buat tempat untuk submit-nya di pertemuan kedua hari ini. Ini tugas ya, deadline-nya minggu depan sebelum kuliah. Kita kayaknya nggak ada libur lagi, jadi aman ya. Deadline Senin depan tanggal berarti 23 ya. 23/8. Sebelum jam 10.30 lah. Gitu ya, dalam bentuk PDF. Ini secara grafik. Buatlah. Mau diketik silahkan, mau tulis tangan juga silahkan. Oke, nomor 1 dengan nomor 2. Yang nomor 3, kita akan belajar ke permodelannya. Nanti aja saya skip nomor 3, nanti kita ke model yang 3. Kan dari tadi kita ngomongnya cuma 2 variabel dulu. Yang nomor 3 ini saya save untuk belajar yang metode simplex-nya. Ada pertanyaan nggak yang ini? Oke, saya lanjut sedikit yang di pertemuan 3 ya. Stop dulu, saya ngambil materi yang pertemuan ketiga. Berarti minggu depan kan kita pertemuan ketiga ya, kuis tugasnya tadi tolong disubmit. Kemudian selain tugas yang tadi disubmit, downloadlah materi pertemuan 3 dan pertemuan 4 ya. Karena pertemuan 3 ini banyak yang mirip dengan yang tadi barusan. Jadi minggu depan yang pertemuan 3 dengan 4 silakan di-download. Ini kan sudah, ini harusnya minggu depan. Tahun lalu saya lebih lambat ngajarnya. Jadi tetap saya nggak apa-apa pakai PPT ini. Ini. Soalnya beda di sini. Pintas mirip sih, beberapa mirip. Oke, ini tadi udah saya jelasin model umum program linear. Keluar nggak PPT-nya? Keluar, Bu. Nah, ini ya keterangannya. Tadi sudah, sekarang kita ke soal cerita. Bayu Furniture, dia produksi 2 jenis produk, meja dengan kursi. Terus diproses melalui proses. Kemarin masuk enroll, sorry. Kemarin enroll e-learning nggak ada kuncinya kan? Yang program linear ini. Kalau nggak salah nggak ada, Bu. Ini kenapa orang nggak bisa masuk yang 2012? Aduh, bingung Ibu. Kalau yang ngulang ini. Kenapa dia bisa ketinggalan? Orang udah kuliah 2 kali ya. Oke, dia produksi 2 jenis produk, meja dan kursi, pakai prosesnya perakitan dengan finishing.
Terus perakitan butuh 60 jam kerja, finishing 48 jam kerja. Kemudian kalau mau buat satu meja butuh 4 jam rakit, 2 jam finishing. Untuk satu kursi butuh 2 jam rakit, 4 jam finishing. Laba keuntungannya $8 untuk meja, $6 untuk kursi. Kita akan menentukan kombinasi terbaik. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar labanya maksimal. Ini kan soal cerita, jadi enaknya bikin ke tabel seperti ini. X1-nya meja, X2-nya kursi. Jadi bikin nih, X1 meja, X2 kursi. Ini kendala yang pertama perakitan. Baca nanti. Meja tadi butuh 4 jam rakit. Ini ya, meja. Sorry. Ini meja. Meja butuh 4 jam rakit. Kursi butuh 2 jam rakit. Taruhlah di tabel sini perakitan. 4 jam untuk meja, 2 jam untuk kursi. Finishing. Finishing 2 jam meja, 4 jam kursi. Buat di sini 2 jam meja, 4 jam kursi. Keterbatasan waktunya berapa? Tadi rakitnya ada 60 jam, finishingnya 48. Kecil sama dengan 60, kecil sama dengan 48. Oke, labanya tadi $8 meja, $6 kursi. Itu. Ada kuncinya, kalau soalnya maksimum, tanda kendalanya, umumnya dia bertanda kecil sama dengan. Nggak harus sih, tapi umumnya ya, kalau kasusnya minimum, kendalanya bertanda besar sama dengan. Penjelasannya, kenapa? Kalau maksimum, kenapa sih kendalanya nggak boleh lebih besar? Namanya sudah maksimum. Kalau di gambar grafik, kendalanya besar. Kalau dia lebih besar, solusinya sudah max, mau besar pula, tak hingga. Bayangkan di gambar grafik tadi kan, nanti solusinya akan tak hingga. Kalau minimum, seharusnya kendalanya besar sama dengan. Jadi kalau dia kecil, solusinya akan 0. Gitu ya, itu alasannya. Itu suka ditanya juga sih, kenapa kalau maksimum nggak besar aja tandanya? Karena kalau dia besar, solusinya akan tak hingga. Mengapa minimum tanda kendalanya nggak kecil sama dengan? Karena solusinya akan 0. Jadi ini model program linear nih. Ini model PL, model prolinear. Jadi Z-nya maksimum kan 8X1 tambah 6X2. Terus yang dilihat hati-hati dari kiri kanan nih. 4X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60. 2X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 48. Ini X1, X2 besar sama dengan 0. Pahamkah ini? Cara memodelkan dari persoalan ke dalam bentuk model program linear. Ini jangan lupa yang ini, harus selalu ada kendala non-negatif. Tanpa kendala non-negatif artinya modelnya salah. Cirinya model prolin. Ada tulis fungsi tujuan, ada kendala. Itu ciri khas benar ini. Beginilah bentuk penulisannya. Nah, oke. Ini baru belajar model-model aja dulu. Ini, Hanif buat 2 macam tas, merek Dora dengan SpongeBob. Untuk buatnya butuh 3 mesin. Mesin 1 khusus beri logo Dora aja, mesin 2 logonya SpongeBob, mesin 3 buat jahit dan membuat resleting. Setiap lusin tas merek Dora mula-mula dikerjakan mesin 1-2 jam, tidak perlu pakai mesin 2, langsung lompat ke mesin 3. Jadi saya buat sini aja ya, X1-nya langsung Dora, X2-nya SpongeBob. Mesinnya ada 3, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Tabel tidak ada keharusan untuk dibuat. Dia hanya mempermudah kita daripada baca soal cerita yang paragraf tadi panjang. Ya kan? Dora dengan SpongeBob. Katanya Dora tadi 2 jam di mesin 1, tidak pakai mesin 2, berarti 0, 6 jam di mesin 3. Oke, sekarang SpongeBob. Tas merek SpongeBob tidak diproses di mesin 1, berarti 0 nanti. Tetapi di pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, mesin 3 5 jam. Sorry. Jadi 0, 3, sama 5. Gitu ya. Kendalanya mesin 1 berapa? Mesin 1 cuma 8 jam,
15 jam, 30 jam. Jadi buat nih, 8 jam, 15 jam, 30 jam. Namanya kendala mesin. Jadi dia tidak boleh kerjanya melewati kapasitas mesin. Jadi harus lebih kecil sama dengan, logikanya gitu. Terus labanya, doranya $3, SpongeBob-nya $5. Ini enak kok. Berapa lusin sebaiknya tas merek Dora dan SpongeBob diproduksi supaya memaksimumkan laba? Berarti fungsi tujuannya pasti max ya. Maksimumkan labanya $3 untuk Dora, $5 untuk SpongeBob. Jadi maksimumkan Z 3x1 tambah 5x2. Kendala pertamanya berarti bacain dari kiri ke kanan ya. Nih, 2x1 kecil sama dengan 8, 3x2 kecil sama dengan 15, 6x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 30. Tanda non negatifnya jangan lupa. Dari model ini, pertanyaan saya ada berapa variabel keputusannya? Dari model ini, pertama kali dulu kasusnya apa nih? Maksimumkan atau minimumkan? Simulkan. Maksimumkan, artinya kasus maksimum. Variabel keputusannya berapa? Ada 3. Variabel keputusan, bukan kendala. Ada 2, Bu. Ada 2. Variabel keputusan itu yang mau dicari nilainya. Ada 2, X1 dan X2. Kendalanya ada berapa? Ada 3. 3. Jadi kendala yang dihitung tuh yang ini aja ya. Kendala 1, kendala 2, kendala 3. Ini kendala non negatif. Jarang dihitung. Oke, sudah pasti dan harus ada ditulis walaupun tidak dihitung. Pahamkah yang ini? Adakah pertanyaan? Sedikit lagi ya. Saya ke model sedikit lagi. Nih, 2 merek pupuk nih. Standar dengan super. Enak loh kalau soalnya itu udah dalam bentuk tabel. Nitrogen dengan fosfat. Ini ya udah dikasih tahu nih. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen. Jadi saya buatnya di kolom atau di baris nih. Nitrogen. Jadi kamu lihatnya nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Paling sedikit tandanya apa? Kecil, besar? Besar, Bu. Besar sama dengan 16. Ini ya, satu kolom biar ya. Terus fosfatnya 24 kg. Ini nanti ya. Besar sama dengan 24. Labanya super tadi $3. Sorry. Super. Standar dengan super ya. Standar berarti labanya $3. Ini labanya $6. Petani ingin mengetahui berapa saksi masing-masing jenis pupuk yang dibeli agar totalnya minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Berarti kasusnya minimum. Nih, X1-nya standar, X2-nya super. Ya, 2 nitrogen, 4 fosfat. Ini tandanya. Ini tabel ini sama dengan tabel ini sebenarnya. Beda posisi aja, ya kan? Hati-hati dengan membacanya. Jadi yang mau diminimumkan bukan 1624. Ingat, hati-hati. Ini yang suka salah. Yang sering salah itu yang minimum biasanya. Jadi yang diminimumkan bukan 1624, tapi harga 3x1 sama 6x2. Nanti bacanya gimana? Nah, kalau ini udah dibantu kayak ini boleh nih. 2x1 tambah 4x2 besar sama dengan 16. 4x1 tambah 3x2 besar sama dengan 24. Oke? Seperti itu. Nah, yang ini gimana cara modelkannya? Coba dimodelkan gimana jadi? Jaketnya ada standar, ada super. Standarnya X1, supernya X2. Bahan bakunya udah ya kan? Permintaannya maksimum nih. Maksimum, berarti tandanya apa? Paling banyak ya, maksimum. Berarti harus kurang dari. Benar kan? Keuntungannya, standarnya $400, keuntungannya ini standar $400 rupiah. Terus supernya $300. Gimana buat modelnya? Saya buat sempit aja ya. Jadi Z-nya max atau min? Keuntungan maksimum. Berarti Z max ya.
Keuntungannya berarti 400. 300x2. Paham ya? Subjek to, saya buat subjek to atau dengan kendala. Gimana jadi kendala pertamanya? Ayo. Bacanya gimana? Bahan baku kan kendala pertama? Berarti bacanya dari kiri kanan nih. 4x1 tambah 6x2 kecil sama dengan 1200. Yang bawahnya 4x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 800. Hati-hati, belum selesai nih. X1 dan X2. Belum. Ada kendala nih yang lupa, selain di tabel. Maksimum 250 unit untuk standar. Berarti X1-nya harus kecil sama dengan 250. Produk supernya 300 unit. Berarti X2-nya kecil sama dengan 300. X1, X2 besar sama dengan 0. Jadi itu kendalanya. Model program linearnya. Kita biasa fokus ke tabel, tapi hati-hati terkadang ada soal yang datanya tidak disediakan dalam tabel. Oke. Habis materinya. Ini yang grafik saya masukin lagi memang. Nah, berarti tugasnya ada 3. Yang ini modelnya 1. Gambar grafik 2. Ya kan ini? Paham ya? Ini tugasnya. 1 dengan 2, gambar grafik. Ini tolong gambar grafik. Selesaikan dengan metode grafik, nomor 1 dengan 2. Nomor 3-nya cukup buat formulasinya aja. Ini nggak bisa digambar grafik karena ada 3 variabelnya. Nanti kita minggu depan ke metode simplex. Jadi minggu depan tolong download, memang pertemuan ketiga, tapi download PPT-nya di pertemuan keempat. Oke, kuisnya tetap nanti di pertemuan kelima kok. Jadi biar agak banyak latihan di metode simplex-nya nanti. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ada 3 ya, nanti saya buat tempat untuk submit-nya.